Sebelum itu, perkenalkan nama saya Edus Bagiun, absen 26. Dan saya Teguh Kesya, Jaman Saputra, absen 23. Saya Rayul Muslimin, absen 32. Saya Siti Yolandari, absen 20. Saya Muhammad Setiawan, absen 28. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang itu. Oke, untuk pengenalan latar belakang. Pancasila adalah dasar negara, ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta terdiri dari 5 dasar. Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti dasar. Pancasila dirumuskan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Pancasila berfungsi pemersatu bangsa dan pedoman moral dalam bermasyarakat. Pancasila juga dapat dikaji sebagai sistem filsafat karena mengandung nilai-nilai dasar yang bersifat mendalam dan menyeluruh. Ya, lanjut. Sebagai sistem filsafat, Pancasila menjadi landasan berpikir dalam memahami realitas kehidupan, baik secara individu maupun sosial. Hal ini penting terutama mahasiswa agar mampu berpikir kritis, logis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Dengan demikian, kajian Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki agensi dalam membentuk karakter bangsa serta menjaga identitas nasional di tengah arus globalisasi. Rumusan masalah. 1. Konsep dan agensi Pancasila sebagai sistem filsafat akan dibacakan oleh saya sendiri. Lalu yang kedua, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat akan dibacakan oleh Edul. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila akan dibacakan oleh Septidia. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan pendatangan Pancasila akan dibacakan oleh Muhammad Rizky Setiawan. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan agensi Pancasila akan dibacakan Iqbal. Baik, untuk tujuannya: 1. Menjelaskan pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. 2. Menjelaskan dan memahami landasan filosofi Pancasila. 3. Menjelaskan dan mengetahui sumber-sumber Pancasila. 4. Menjelaskan dinamika dan landasan Pancasila. 5. Menjelaskan esensi dan agensi. Oke, lanjut ke bab 2 pembahasan. Yang 1, konsep dan agensi Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat merupakan pemikiran yang bersifat umum, rasional, kritis, dan sistematis mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pengetahuan nilai dan realistis. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat berfungsi untuk memahami realitas, menjadi dasar dan pengetahuan serta membentuk pandangan hidup manusia. Menurut Titus, Smith, dan Nolan, pengertian filsafat dalam dibedakan menjadi beberapa makna, yaitu 1. Arti informal. 2. Arti formal. 3. Arti komprehensif. 4. Arti analisa linguistik. 5. Arti aktual fundamental.
Pembahasan berikutnya B. Agensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Baik, Pancasila memiliki agensi sebagai dasar negara dan landasan berpikir yang logis dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Agensi Pancasila mengandung makna, refleksi, filosofi terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Pradeja menjelaskan pengolahan filosofi Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan pada beberapa aspek. 1. Bertanggung jawab secara rasional terhadap sila-sila Pancasila. 2. Nilai Pancasila dapat dioperasionalkan dalam kehidupan bernegara. 3. Membuka ruang dialog berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa. Lalu yang terakhir, 4. Kerangka evaluasi dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Akhirnya akan dibaca oleh Ayo. Baik, terima kasih kepadanya dari Aryo. Nomor 2, mengapa diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat? Yang A. Filsafat Pancasila sebagai identitas subjektifus dan identitas subjektifus. Pancasila sebagai identitas subjektifus berarti nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek kajian filosofis dengan menggunakan pendekatan dari berbagai aliran filsafat yang berkembang. Sementara Pancasila sebagai identitas subjektifus berarti nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengkritik berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan kesesuaian maupun ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan. Tetapi juga nilai Pancasila mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Kajian ini diperlukan agar Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi sebuah pedoman bangsa dan negara. B. Landasan ontologi filsafat Pancasila. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan dalam konteks Pancasila. Ontologi berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sekaligus sosial. Menurut Descartes, ilmu paling universal adalah objek yang meliputi segala sesuatu yang menuntut segala bagian ekstensif dan menuntut segala aspek intensif. Nilai-nilai dalam filsafat Pancasila juga sering berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang intensif. Descartes 1162 halaman 16. Pancasila sebagai sistem filsafat lahir sebagai reaksi atas penjajahan yang melanggar hak asasi manusia. Sebagaimana amanat yang tercantum dalam alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan termuat dalam alinea kedua yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan itu tentang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi atas berkah rahmat Allah yang Maha Esa dan dengan didorongnya oleh keinginan luhur supaya diberikan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia, termasuk dalam sila-sila dari sila pertama hingga sila kelima. C.
Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat yang membahas tentang sumber, sifat, kebenaran, pengetahuan, dan dasar umum pengetahuan. Bab 1595 halaman ini. Itu John and Voss menyatakan bahwa epistemologis merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang dapat mengetahui tentang suatu atau apa yang mereka ketahui. Terdapat beberapa masalah, pertama rasionalisme dan empirisme, di mana kaum rasionalisme berpandang bahwa akal adalah salah satunya sarana dan sumber dalam mengumpulkan pengetahuan sehingga pengetahuan bersifat a prioris. Empirisme berpandang bahwa pengetahuan yang diketahui empiris merupakan sarana dan sumber pengetahuan sehingga pengetahuan bersifat apoteosis posteriori. Dua, tentang tingkatan pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti berkembang menjadi dua pandangan, yaitu pengetahuan yang mutlak dan pengetahuan yang relatif. Nilai-nilai Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dilatih dari pengalaman dan keseharian bangsa Indonesia, yaitu pertama, sila ketuhanan berasal dari pengetahuan pengalaman kehidupan masyarakat Indonesia. Sila kemanusiaan lahir dari pengalaman penderitaan akibat penjajahan. Sila persatuan muncul dari kesadaran akan pentingnya persatuan secara politik dan adu domba penjajah. Sila kerakyatan berasal dari budidaya musyawarah. Sila keadilan sosial berasal dari nilai gotong royong. D. Landasan aksiologi Pancasila. John and Voss mengatakan bahwa aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan kegunaan. Pancasila mengandung nilai penting seperti identitas, kemanusiaan, persatuan, demokratis, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai ideologis bangsa Indonesia mengandung berbagai dimensi kehidupan manusia seperti spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan Pancasila sebagai sumber nilai bagi bangsa Indonesia seharusnya dikembangkan tidak hanya dalam kehidupan bernegara, tetapi diterapkan, tapi juga dalam bidang akademis sehingga teori ilmiah yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Aksiologis diperlukan agar nilai Pancasila dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjadi pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Baik, itu selanjutnya akan dibacakan oleh Septilia Wulandari. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. 3. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila. A. Sumber historis. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan telah menyejarahkan dalam ruang publik Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Pada semua sistem religi politik tradisional di muka bumi ini, termasuk di Indonesia, agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi sosial. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia, sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historisitas kebangsaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal. Memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada pemuliaan hak-hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Jika di tanah dan air yang kurang lebih sama, nenek moyang bangsa Indonesia pernah menorehkan tinta keemasannya, maka tidak ada alasan bagi manusia baru Indonesia untuk tidak dapat mengukir kegemilangannya.
paham kedaulatan rakyat yang sebenarnya telah tumbuh di alam kebudayaan Minangkabau. Kekuasaan raja dibatasi oleh kedudukannya pada keadilan dan kepatutan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan gemah riba lo jinawi tata tentrem kerja rahaja. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. B. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup dan kearifan lokal. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofi Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut Noto Nagoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu keutuhan utuh saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang hierarkis piramida digambarkan Noto Nagoro dengan bentuk piramida yang bertingkat 5. Sila ketuhanan yang Maha Esa berada di puncak piramida dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai alas piramida. Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengkualifikasi atau memisi dapat digambar sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Sila persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang PKI dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang
Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan pengguna simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. Bendera negara Indonesia adalah sang merah. Pasal 36 bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pasal 36A lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B lambang kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. C. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya semuanya merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Simbol adalah tanda yang memiliki hubungan dengan objeknya berdasarkan konvensi, kesepakatan, atau aturan. Simbol ditandai dengan kesepakatan seperti hal bahasa, gerak isyarat yang memahaminya harus dipelajari. Makna suatu simbol ditentukan oleh suatu persetujuan atau kesepakatan bersama yang sudah diterima oleh umum sebagai suatu kebenaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rizky Ridho sendiri. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada pemilihan Soekarno, ini juga bisa dikenal dengan filosofi tarik Godard. Ide tersebut dimaksud sebagai dasar kerohanian sebagai penyelenggaraan kehidupan bangsa yang bernegara. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Restitutio. Artinya filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijakan, tapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4 pada era reformasi. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jangka diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan kenegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti sandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin terhirup pikuk dengan demokrasi dan kebangsaan berpolitik. Habibie 2011 1-3. Tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, yang pertama ada kapitalisme, yang kedua ada komunisme. Yaitu kapitalisme yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individu memiliki modal untuk mengembangkan usaha dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Terus yang kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Mendefinisikan esensi urgensi. Esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Sila pertama, hak terletak pada keyakinan bangsa Indonesia yang artinya setiap makhluk hidup termasuk warga negaraan. Maaf, lanjutnya cukup. Mendefinisikan esensi dan agensi. Satu, esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Sila pertama, hakikat terletak pada keyakinan bangsa Indonesia. Artinya, setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom, kebebasan, kemandirian satu pihak, dan berkesadaran kepada Tuhan yang Maha Esa yang bisa bertanggung jawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Sila kedua,
manusia adalah manusia monoklorales yang terdiri atas tiga monoklorales, yaitu susunan keluar dua ada makhluk individu, sosial, makhluk pribadi yang berkembang dan makhluk Tuhan, contoh negara. Sila tiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu tanah air, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar yang rendah manusia Indonesia menjadi salah seorang warganya yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata, mengatur dan memberikan hak serta kewajiban, mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan dan mendukung, memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan cinta. Sila keempat, kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, bukan menggunakan begitu saja pendapat mayoritas tanpa beruji pendapatan minoritas. Sila kelima, hakikat terwujud dalam tiga aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif yaitu keadilan bersifat membagikan negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan negara. Keadilan komutatif adalah keadilan antar tentara sesama warga negara, contoh negara atau KLA. Dua, agensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal penting yang sangat urgent bagi pengembang Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memberikan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara materi maupun spiritual. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara berpikir dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Kesimpulan, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan nilai yang tersusun secara logis, sistematis dan menyeluruh sebagai dasar pemikiran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua, landasan distorsi Pancasila, antologis, epistemologis, dan ideologis, menunjukkan bahwa Pancasila memiliki dasar kuat dari segi hakikat pengetahuan dan nilai. Sebab Pancasila berasal dari negara, kondisi sosial, dan kemasyarakatan politik bangsa Indonesia. Pancasila memiliki dinamika dan menghadapi sebagai tantangan, namun tetap relevan sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila sangat penting sebagai dasar negara pandangan hidup dan pedoman moral dan menjaga kesatuan dan keadilan. Perkenalkan, nama saya Daniel Hazwan dari kelompok 2. Baiklah, saya ingin bertanya, apa tujuan mempelajari Pancasila sebagai filsafat? Perkenalkan, nama saya Muhammad Attillah dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, bagaimana hakikat manusia menurut Pancasila? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Satria Agung Pramoto dari kelompok 6. Di sini saya akan menanyakan apa landasan epistemologis Pancasila? Di sini saya akan menjawab soal dari Mas Daniel. Baik, untuk pertanyaan yang tadi, apa tujuan mempelajari Pancasila sebagai filsafat? Jawabannya, untuk memahami makna mendalam dari nilai-nilai Pancasila sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta memperkuat identitas bangsa Indonesia. Jawaban ini ada di pembahasan yang nomor 1. Nah, ini dia. Jadi itu filsafat merupakan pemikiran yang bersifat umum, rasional, kritis, dan sistematis mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pengetahuan nilai dan realitas. Saya akan menjawab pertanyaan tentang Satria Agung Pramoto. Apa landasan ontologi Pancasila? Landasan ontologi Pancasila adalah manusia sebagai mendukung utama nilai-nilai Pancasila. Manusia dipandang sebagai makhluk hidup yang memiliki jasmani dan rohani serta hidup bermasyarakat. Ini saya akan jawabkan pertanyaan dari Muhammad Ataillah. Bagaimana hakikat manusia menurut Pancasila? Menurut Pancasila, manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan martabat, sekaligus makhluk individu dan sosial yang harus hidup berdampingan dengan sesama. Saran, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu diperlukan kesadaran bersama untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan zaman. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fotokan aku ya.